Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma di season yang pertama, di episode ke-73. Di episode sebelumnya kita menceritakan kejadian muntah darahnya atau ada sesuatu yang terjadi kepada Tuan Saudagar. Kemudian Raka Sukma dan juga Ki Rencang berusaha atau mencoba untuk menelusuri apa penyebabnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Terlihat di ruang tengah di rumahnya Abah Rencang ada 3 orang yang sedang ngobrol sangat serius sekali. Yaitu sebagaimana kita ketahui, Abah Rencang, Mang Bujang, dan Raka Sukma sedang mengobrolkan tentang kejadian yang barusan mereka hadapi, yaitu terjadi sesuatu yang di luar nalar yang menimpa kepada Tuan Saudagar. Tidak beberapa lama kemudian datanglah si Nini Rencang menemui si Abah Rencang. Abah, piraku banget ngelihat tuh Tuan Adipati dan keluarganya ngelongok ke sini. Oh, ada Tuan Adipati ke sini? Iya, dan merenan mendengar dari yang lain, saudaranya, adiknya ini Tuan Saudagar kecelakaan, sampai muntah darah seperti itu. Oh ya udah, ayo kita ketemui. Ayo, Mang Bujang, ayo, Raga, tolong ya, kamu bisa membantu keamanan. Apalagi sekarang ada tamu Tuan Adipati ini, tamu terhormat. Ya Abah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Ajak juga Mas Naryo, sebab Mang Bujang akan Abah ajak untuk berjaga di sekitaran rumahnya Tuan Saudagar. Ya Abah, saya mengerti Bah. Ya udah, Abah berangkat dulu. Ya, Naraga, Mak juga berangkat dulu ya. Ya, Naraga, bisa dipercayakan ya. Semoga Mang. Kemudian pergilah ketiga orang tersebut menuju ke rumahnya Tuan Saudagar. Sementara itu Raka Sukma memandang rombongan kereta kuda yang memang menuju rumah Tuan Saudagar. Terlihat banyak juga pengawal-pengawal tentara untuk ikut mengamankan perjalanan orang yang paling penting di kota itu, yaitu Tuan Adipati. Setelah hampir 3 kereta kuda berlalu di hadapan Raka Sukma beserta belasan bahkan mungkin puluhan orang tentara pengawal yang ikut beriringan bersama rombongan kereta kuda itu untuk mengamankan. Raka Sukma kemudian masuk ke dalam rumah, menutup pintu belakang dan jendela-jendela di sekitaran yang wajar dia tutup. Kemudian dia menutup pintu depan dan juga mengikuti mendekat ke rumahnya Tuan Saudagar. Terlihat Mas Naryo berada di depan rumah bersama Mang Kalong. Melihat Raka Sukma, segera Mas Naryo menemuinya dan selanjutnya mengajaknya bertiga bersama Mang Kalong bergabung untuk menjaga di rumah Tuan Saudagar. Kenapa lama sekali? Naraka, tadi kata apa Rencang katanya kamu akan segera nyusul ke sini. Kan tutup dulu Mas, takutnya ada ayam atau apa gitu. Walaupun dari sini kelihatan rumahnya, tetap saja kita harus berhati-hati, takutnya ada kucing atau apa gitu. Oh ya, baguslah kalau gitu. Gimana ini Mang Kalong, apa yang kita lakukan?
Yo, gini. Kalau menurut pengalaman Mamang gitu ya, kita harus berkala dalam jarak waktu tertentu berkeliling, terutama memeriksa di sekitaran halaman sampai ke batas pagar rumah Tuan Saudagar ini. Apalagi sebentar lagi ini akan tenggelam matahari ini. Selanjutnya, kalau sekarang ini banyak tentara, jadi mungkin sementara akan agak aman, tapi kita pun harus tetap hati-hati. Karena tentara-tentara ini pun kita tidak tahu mana orang yang memang benar-benar orang-orang kita atau ada orang yang jahat. Tapi saya yakin sih kalau tentara ataupun prajurit mah tidak akan asal mengirim, apalagi untuk mengawal Tuan Adipati. Nah, sepertinya saya sebentar lagi juga akan mengantar dulu si Bapak Dukun ya, yang tadi saya jemput ke sini untuk diantarkan lagi ke rumahnya. Jadi mau tidak mau kalian akan ditinggalkan dulu. Kalau ada apa-apa, bilang dulu aja sama Mang Bujang atau kepada si Abah Renjang ya, agar ya ada bakumaha ataupun bisa berdiskusi ya. Jadi saya akan pergi dulu keluar untuk mengantarkan si Abah Dukun. Apakah tidak bisa diantar sama saya misalnya? Ya bisa juga sih, tapi ya udah nanti aja kita bagaimana nanti si Abah Rencang aja kalau gitu mau untuk mengantarkan si Abah Dukun mah. Dari kejauhan terlihat oleh Raga Sukma seorang gadis yang sangat cantik sekali, menangis begitu terisak-isak, berbeda dari orang-orang yang lainnya. Menangisi karena sepertinya mendengar dan melihat keadaan Tuan Saudagar yang sakit parah, bahkan sampai muntah darah. Naraka, melihat apa, nak? Nak, itu Mang, ada gadis cantik sekali ya. Itu yang akan dinikahkan, kamu jangan main-main itu. Itu anaknya Tuan Adipati yang akan dinikahkan kepada anaknya Mahapati dari negeri Panglanakara. Kamu jangan macam-macam itu. Iya kamu Raga, apalagi kalaupun belum dinikahkan atau belum dapat jodoh, kita mah bukan babat, bukan tanding, bukan bandingannya. Kalau kita rakyat seperti kita ini mau tertarik kepada orang besar seperti dia mah enak. Kamu suka salah sangka. Saya jadi heran saja gitu Mang, kenapa yang lainnya ya sepertinya wajar-wajar saja, tapi tangisan beliau seperti sangat kehilangan sekali, seperti takut kehilangan Tuan Saudagar. Ya wajar saja sebenarnya, karena ini itu si Tuan Putri enten aceng itu Raden Ayu sebentar lagi akan jadi Raden Aceng. Itu kan Raden. Oh iya, kamu mah itu kan bahasa dari kebudayaan Sanga Nagara. Jadi kita mah di sini kan Sunda, Sunda Kalapa, Pandu Nagara. Ya cukup sih. Ya udah, ada apa emangnya? Saya lanjutkan ya. Jadi Tuan Putri ini putrinya Tuan Adipati, sangat dekat dengan, kalau diibaratkan ya pamannya ya, kalau dalam bahasa Sunda mah mamang gitu. Mamang, kirain mamang itu yang suka untuk mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Itu mah tambang Mas Aryo. Tambang itu mah, kalau itu yang suka timbul di air tidak tenggelam mah, itu mah ngambang. Kalau pagelaran seni yang ada dalangnya, ada gamelannya, itu mah wayang, ada wayang kulit,
ada wayang golek, ada wayang orang, dan wayang-wayang yang lainnya. Cuman dalam hal ini mah saya mau menceritakan tentang Mamang alias Paman, adiknya bapak seorang anak. Ya, Mas Naryo, dengar dulu nih, jangan kemana-mana nih, Mas Naryo. Oh iya, iya. Aduh, tadi jadi mana? Saya lupa. Itu dia dekat, Tuan Putri dekat sama Tuan Saudagar. Iya, benar. Jadi mungkin karena Tuan Saudagar ini memang dapat anaknya agak lambat. Setelah ini sudah cukup lama beliau menikah dengan istrinya, baru mendapatkan seorang anak. Walaupun sekarang sudah punya 2, tapi ya seolah-olah ketika lama menanti dapat keturunan ini, dekatlah, suka main mungkin kepada kakaknya yang memang sudah memiliki seorang putri, yaitu ya ini yang sedang menangis ini. Jadi, dan memang karena Tuan Saudagar ini banyak pergi ke luar negeri gitu ya, keluar daerah. Kalau pulang itu selain ke rumahnya ini langsung diajak ke rumahnya kakaknya, katanya mau melengok si Alo gitu. Oh, apa itu Alo? Alo itu Mas Naryo, anaknya dari saudara kita. Nah, kalau anaknya kakak kita disebut Alo dalam bahasa Sunda. Tuh, salah istilah lagi. Enggak. Jangan terlalu panjang. Ya udah, terusin aja. Ya, jadi ada ikatan seolah-olah Tuan Saudagar ini seperti ke anak sendiri. Nah, lagi pula, walaupun Tuan Adipati memang tidak selalu bepergian jauh, tapi karena mungkin tugas negara, beliau ini jarang atau sedikit memberikan perhatian kepada keluarganya. Begitupun dengan istri beliau, karena memang beliau juga anak-anaknya banyak. Jadi istri beliau atau ibunya, si Enden Putri ini, berbagilah. Nah, ketika main, menemani Tuan Saudagar ini bersama istrinya, jadi dekatlah ke anak-anaknya Tuan Adipati ini, terutama kepada si Cikal ataupun Tuan Putri Ayu. Jadi wajar ketika mendengar mamangnya ataupun pamannya sakit mendadak, apalagi ketika dia katanya akan dinikahkan seperti ini kan, pasti akan merasa sedih dan khawatir. Apalagi penyakitnya tidak wajar, karena baru berenang tadi siang Tuan Saudagar itu pulang dari Kekadipatenan menemui Tuan Adipati kakaknya. Ternyata sekarang sudah sedang sakit, pasti merasa sedih, betul kan? Jadi tak perlu heran Raka, karena memang Den Putri ini mungkin sangat dekat dengan Tuan Saudagar. Oh gitu ya, Mang Kalong. Ya sudah kalau gitu, perhatikannya juga kamu Raka, jangan jangan terlalu tajam gitu, nanti ada orang yang curiga atau apa gitu. Biasa-biasa saja memperhatikannya. Wah ya, ntar juga ya kan, takutnya ada hal-hal ada yang mencurigai. Iya gitu. Ya udah tuh, saya mau menemui dulu si Abah Rencang. Itu kelihatannya si Abah Dukun ini sudah kesel. Apa kamu diantar sama saya atau sama orang lain? Oh iya udah, silakan ke dalam aja. Kang Kalong, ya saya tinggal dulu ya. Tidak beberapa lama kemudian, Mas Naryo segera kembali menemui Raga Sukma dan juga Mas Naryo. Mohon maaf ya, Mang Kalong kembali lagi menemui Mas Naryo dan Raga Sukma. Bagaimana, Mamang? Apakah siapa yang akan mengantarkan Tuan Saudagar Abah Dukun itu ke rumahnya? Ini Mas Naryo, kata si Abah Rencang, kamu aja Mas Naryo yang mengantarnya, karena si Abah Rencang khawatir untuk keamanan di sini, jadi saya diberatkan
untuk tetap ikut menjaga, apalagi sama si Mamang Bujang. Mamang Bujang kan lagi di dalam, jadi untuk di luar saya yang harus bisa menjaga di sekitaran rumah sini. Nanti juga kamu sekalian mampir ke rumahnya si Abah dan si Ambu Warung. Pokoknya mau apa? Iya, bilang sama si Abah si Ambu Warung bahwa Raga Sukma akan beberapa hari mungkin sampai selesai. Itu namanya proses pernikahan atau sampai bisa sembuh lah paling tidak Tuan Saudagar ini, karena kita jadi khawatir tentang keadaan keamanan Tuan Saudagar dan keluarganya akibat kejadian ini. Dan bahkan saya dengar dari Tuan Adipati pun akan mengirim 3 atau 5 orang tentara pengawal untuk menjaga, membantu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan ada sesuatu dari luar sana. Jadi otomatis penjagaan di rumahnya Tuan Saudagar ini akan diperketat. Saya ke rumahnya apa sama si Ampu Warung itu sekarang atau nanti pulang? Ya udah, nanti pulang saja. Kalau sekarang si Abah Dukun nanti sumpang simpang, jadi makin lama dia. Anterin dulu aja si Abah Dukun, kemudian sepulangnya kamu bisa mampir dulu ke rumah si Abah dan si Ampu Warung. Sekalian kamu juga supaya tahu nanti rumahnya si Abah Dukun. Kalau ada sesuatu, jadi tidak mengandalkan saya saja, kamu pun bisa bisa menjemput si Abah Dukun. Kalau si Papa Tabib itu siapa diantarkannya? Si Abah Tabib tadi diminta oleh Tuan Adipati untuk tetap menjaga di sini maksimal ya sampai agak malam katanya, karena perlu mengetahui juga pemeriksaan secara medis, secara ilmu ketabiban apa yang sebenarnya terjadi. Karena sepertinya Tuan Adipati sudah ngobrol panjang sama si Abah Dukun tentang apa yang terjadi. Jadi memang ada dua pendapat tentang apa yang terjadi kepada Tuan Saudagar ini. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakitnya agak aneh. Apakah itu diracun? Tapi Tuan Tabib ini tidak bisa menjelaskan racun seperti apakah yang sebenarnya sampai kepada Tuan Saudagar. Dan memang lebih dipahami kalau memang istilahnya adanya serangan secara gaib, santet ataupun ilmu guna-guna. Jadi ya wajar saja, di kita mah suka ada yang dolim, suka ada yang sakit hati, tidak berani di depan menggunakan ilmu-ilmu mistis seperti ini. Oh iya benar-benar, saya juga dulu pernah ada. Udah gak apa-apa, itu mah nanti kita bicarakan saja. Nama kamu Mas Taryo, cepat siap-siap untuk mengantarkan si Abah Dukun. Oh ya benar-benar, saya hampir lupa jadinya. Menjelang matahari tenggelam, Mas Naryo sudah berangkat mengantarkan si Abah Dukun ke rumahnya. Kemudian ketika matahari sudah tenggelam dan hampir gelap, rombongan Adipati bersama keluarganya dan juga para pengawalnya pun terlihat meninggalkan rumah Tuan Saudagar karena mungkin acara menjenguknya sudah selesai. Dari informasi dari Mangkalong kepada Raga Sukma, Tuan Adipati dan terutama pemimpin pengawal tersebut khawatir kalau mereka terlalu malam dari rumahnya Tuan Saudagar ini, takut terjadi sesuatu hal, baik itu di rumahnya Tuan Adipati atau di perjalanan. Walaupun demikian, beberapa orang tentara pengawal tidak langsung pulang, tapi dipersiapkan untuk ikut menjaga di rumahnya Tuan Saudagar, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya kepada Raga Sukma oleh Kang Kalong Teang. Ketika rombongan sudah hampir
siap berangkat. Mereka sepertinya tertahan akibat Tuan Putri yang akan dinikahkan Tea masih tidak bisa langsung meninggalkan pamannya, yaitu Tuan Saudagar. Terlihat oleh Raga Sukma sepertinya Tuan Putri Ayu tersebut ingin menginap untuk menemani dan menjaga paman yang dia sayangi itu. Entah apakah yang terjadi, namun setelah dijelaskan oleh ibunya dan juga Tuan Adipati, akhirnya Putri Ayu tersebut pun berkenan segera untuk pergi kembali ke rumahnya di Kekadipatenan dan meninggalkan Tuan Saudagar di rumahnya untuk dirawat sebagaimana mestinya. Malam pun berlalu kian gelap. Lampu-lampu lentera sudah terpasang baik di rumah ataupun di halaman rumah. Sedangkan di luar rumah ada yang menggunakan lentera atau tidak jarang juga menggunakan obor. Sehingga ditambah di rumah Tuan Saudagar memang sedang lagi ada acara untuk menyiapkan persiapan pernikahan Tuan Adipati, Putri Tuan Adipati. Ditambah memang lagi ada sesuatu tentang kesehatan Tuan Saudagar itu, maka makin ramailah di rumah tersebut untuk ada yang menjaga dan juga mempersiapkan proses ataupun keperluan pernikahan. Beberapa saat setelah semuanya meninggalkan rumah rombongan dari Kadipaten, kemudian datanglah Abah Rencang menemui Raga Sukma dan juga Mang Kalau. Nah Raga, Mang Kalau, ini dari arahan pemimpin pasukan yang mengawal, walaupun memang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 5 orang termasuk pemimpinnya. Jadi tentara yang anak buahnya atau tentara yang di lapangan hanya 4 orang, tapi tetap 5 orang lah. Ada namanya pusing-pusing ya Abah ini menjelaskannya. Ada 5 orang tentara lah intinya yang akan ikut menjaga di rumahnya Tuan Saudagar. Nah, mereka ini akan terfokus di depan rumah dan juga belakang rumah Tuan Saudagar. Nah, untuk di kawasan yang agak luar, mereka menyerahkan kepada orang-orang Abah. Jadi Mang Kalau, Raga dan juga Mang Bujang nanti istilahnya bosnya berada di depan rumah Abah di situ. Nah, para tentara ini di depan rumahnya Tuan Saudagar. Jadi ada 2 lapis katanya. Jadi ketika ada sesuatu itu, sebelum sampai ke rumahnya Tuan Saudagar, kita sudah mengetahui terlebih dahulu. Kalau gitu, ada untungnya ada ruginya juga. Memangnya kenapa Mang Kalau? Ya kalau ada karaman dari luar tema, kita yang akan langsung menghadapi pertama kali. Kalau kalau dilempar dengan batu atau dipanah dengan anak panah itu, kita yang kena duluan sebelum kepada mereka. Ya, permintaannya seperti itu. Mang Kalau, memang kita harus menurutinya. Iya, kita rakyat hanya bisa mengikuti saja. Seharusnya mereka yang lebih terlatih dan juga senjatanya lebih lebih lengkap. Ada yang bawa tumbak, ada yang bawa pedang juga di depan. Ya di sekitar lebih luar di rumahnya Abah Rencang. Nah kita sebagai tentara bahasa kasarnya penjaganya internal di dalam, supaya kalau ada apa-apa mereka bisa dibantu oleh kita. Justru mereka membantu dengan kita. Maka apa-apalah strategi mungkin. Yang jelas kita ke rumah Abah dulu, walaupun tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga, tapi tetap kita harus melaksanakan tugas. Ya sudah. Kalau si Bang Bujang gimana?
Kalau si Abang Bujang karena memang masih muda. Kalau Abah mah bolak-baliknya suka capek dan juga ya takut jatuh juga. Apalagi kalau udah tua seperti ini, mata itu kalau malam-malam itu suka seram, suka silau, suka gak kelihatan. Jadi si Abang Bujang nanti bolak-balik koordinasi lah bahasanya untuk menyambungkan pesan dari ketua penjaga dari rumahnya Tuan Saudagar dengan kita yang menjaga di sebelah luar. Apakah ada orang tambahan? Kita jadi bertiga. Si bocah, jangan bocah-bocah, kamu sendiri sudah tahu bagaimana kemampuannya Naraga ini. Ya tetap aja bocah. Ibarat kata mah mereka akan melihatnya bocah, harusnya mereka berpikir siapa kita ini. Bahkan tidak sama dengan tentara yang terlatih seperti itu. Jangan membahas lagi itu. Apa maksudmu sebenarnya? Oh, ini Mbak, apakah tidak ada orang lagi yang akan membantu menjaga dari luaran sini? Masa sama Jang Raga, kemudian saya sama Abah aja. Lagi ibarat kata mah yang jang-jangnya cuma saya. Ini Raga dimau walaupun punya keahlian tetap masih anak-anak, masih muda. Kemudian Abah, walaupun Abah saya dengar saya juga tidak bisa menyepelekan kemampuan Abah, tapi Abah sudah tua. Jadi seolah-olah ini pasukan kita di depan ini banyak kekurangannya Abah. Oke, Abah berpikir dulu nih. Apakah ada orang yang bisa membantu? Kan ada Mas Naryo. Oh iya, bisa juga sih. Ya udah gak apa-apa lah. Nanti juga kita bisa bagi tugas. Ada yang jaga di pos, ada yang leader untuk untuk berjaga-jaga berjalan mengelilingi pagar ini. Tapi harus koordinasi juga dengan pasukan dari sana ketika kita istilahnya berpapasan, jangan sampai saling curiga. Oh iya benar juga. Kalau begitu mah kamu kesana tuh Mangkalong, ceritakan bagaimana yang harus kita lakukan. Oh ya sudah, kalau begitu mah saya ke sana. Kalau bila perlu dibagi dua, ada orang kita yang berjaga di depan rumah, ada juga tentara yang berjaga di sekitaran luaran. Jadi kuat, sama-sama kuat gitu. Ya udah kalau begitu mah kamu sampaikan saja hal-hal yang seperti ini. Abah serahkanlah sama kamu. Oh ya sudah, saya temui dulu tentara ini, ketua prajuritnya. Sekarang Naraga, ayo kita di pos depan aja, di rumah di depan rumahnya Abah. Ya sudah Abah, silakan aja duluan. Ya udah, kita pergi. Tapi ngomong-ngomong Bah, Mangkalong ini banyak pengetahuannya juga tentang soal menjaga mah. Iya, ya mah memang boleh dibilang sudah menjadi centeng di sini, menjadi kepercayaan di bidang keamanan lah oleh Tuan Saudagar dan juga Abah. Mang Bujang juga sangat percaya sama dia, walaupun dalam hanya keadaan-keadaan tertentu saja. Karena kalau sehari-hari Mang Bujang sama Abah pun cukup kalau untuk menjaga rumah mah. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang nih Mangkalong ini suka diandalkan. Di kampung juga dia sempat melatih pemuda-pemuda di bidang ilmu bela diri. Seperti itu. Iya, bahkan dulu itu dia yang Abah dengar nih pernah ikut di prajurit atau tentara yang dipimpin oleh Raden Tirta kalau gak salah. Raden Tirta? Namanya kamu seperti heran gitu, kenapa? Raga? Enggak. Nanti ngobrolnya di rumah aja. Saya takutnya ada yang salah tafsir lagi saya berbicara ini. Oh ya udah, kita ke rumah ya dulu. Waktunya para pendengar. Semoga menjadi hiburan untuk yang menyaksikan video ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Bukang Network. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Mang Dagwal ingatkan lagi, karena cerita ini tentunya cerita bersambung di episode sebelumnya.
mungkin ada yang mendengarkan atau menyimaknya dari tengah-tengah atau dari episode ini. Silahkan disimak juga video-video sebelumnya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.